mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan padu. Pemirsa, bagaimana kekecewaan para anggota Dewan menanggapi jalannya rapat paripurna yang berakhir ricuh hari ini? Tasya Lyudmila akan langsung berdialog dengan 4 anggota Dewan langsung dari gedung DPR Jakarta. Tasya, silakan. Baik, terima kasih Eva dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Marwarar Sirait dari fraksi PDI Perjuangan, kemudian Roy Suryo dari fraksi Partai Demokrat, dan Akbar Faisal dari fraksi Hanura. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya bersama Metro hari ini untuk sore ini. Saya mungkin bertanya kepada Pak Akbar dulu. Pak Akbar, tadi apa sebenarnya yang memicu kericuhan? Sebenarnya begini, ini satu saja bahwa Ketua DPR menafikan, tidak menghiraukan dan tidak mendengarkan suara dari anggota dan kemudian melanggar aturan-aturan yang seharusnya disepakati. Oke, jadi yang salah adalah ketua pimpinan dari rapat paripurna. Seandainya dia tidak menutup tadi rapat itu dengan semena-mena seperti itu, nggak ada masalah saya rasa. Tapi perdebatan itu wajar, kita anggota parlemen kan gitu ya. Bahwa kemudian ada yang berbicara dengan keras itu biasa. Tapi tiba-tiba diputuskan untuk ditutup tanpa meminta persetujuan dari anggota dan unsur pimpinan lainnya yang memang diaturkan di tata tertib, ya itu pelanggaran. Oke, kita langsung tanyakan ke Bang Roy ini. Ya. Ini kenapa tadi Pak Marzuki Ali tiba-tiba langsung mengambil tindakan sepihak menutup rapat paripurna? Oke, yang jelas tadi kita sepakat tadi bahwa ada sesuatu yang mungkin kurang nyaman, ya. Saya salah selaku anggota dari 560 anggota Dewan. Kita nggak usah nunjuk siapa-siapa, tapi kami tadi mungkin menunjukkan hal yang kurang pantas gitu di depan masyarakat. Diakui bahwa itu adalah hal yang kurang pantas. Loh, tadi semua peristiwa tadi, ya peristiwa itu kurang pantas dan insya Allah itu tidak terjadi karena bagaimanapun juga sudah ada tata tertib. Dan memang di tata tertib, kalau saya harus meluruskan, di tata tertib memang dari awal sudah diatur bahwa acara pagi tadi itu adalah pelantikan wakil anggota Dewan yang baru Pak Taufik menggantikan almarhum Pak Marwoto, dan juga kemudian pembacaan keputusan dari resume final dari, dan sebenarnya dalam pasal 170 di tata tertib itu ada juga aturan untuk tidak hanya keputusan final tapi pandangan fraksi, dan ada 9 fraksi. Kalau tadi dibacakan semua, harusnya ini mungkin hanya masalah aja kok, hanya masalah tadi tidak sempat disampaikan. Harusnya pada saat awal mungkin ada interupsi dulu, interupsi pimpinan itu ada baiknya kita merubah, itu sudah clean. Jadi menurut saya tadi perusahaan sepele tapi sayang kemudian menjadi seperti tapi yang mungkin disayangkan adalah kenapa tiba-tiba langsung ditutup oleh Pak Marzuki Ali. Ya, saya kira karena tidak mendengarkan acara sudah selesai, acara pagi tadi sudah selesai. Tapi banyak sekali interupsi yang interupsinya mungkin gini, ini juga mungkin kritik bagi sekretariat ya. Saya tadi juga merasakan bahwa emosi yang terlalu besar, dan itu ada di beberapa majelis, adalah karena mikrofon dari beberapa anggota mati. Dan kemudian tadi semuanya teriak-teriak ke depan. Andai kata mikrofon tidak mati, kemudian kita semua bisa mendengar, mungkin itu lebih baik. Jadi saya kira dari sisi teknologi, saya kira harus ada aturan baru nih di gedung Dewan ini. Misalnya ada yang interupsi, otomatis bisa urut siapa interupsi duluan itu. Jadi tidak saut-sautan. Saya tambahkan satu, Tasya, itu soal mekanisme tata cara ya, bahwa Ketua DPR tidak pantas melakukan itu dan itu melanggar. Tapi ada satu yang paling mendasar dan itu substansi, adalah bagaimana Ketua DPR tanpa meminta pertimbangan kita, dan itu memang tidak boleh, adalah membuka ruang bagi Partai Demokrat kepada anggotanya yang katanya mengajukan novum baru. Pembuktian baru. Loh kok bisa? Ini sudah selesai pansusnya dan sudah ditutup gitu kan.
kesimpulan pansus sudah dibacakan oleh pimpinan ini pansus. Saya kira debatable, tapi itulah dinamika dari politik. Oke, saya hentikan dulu situ. Nggak usah panas, kita hadapi itulah dinamika politik. Baik, saya hentikan dulu di situ, saya ke Bang Ara. Bang Ara, sebenarnya tadi malam pansus sudah memutuskan secara bulat bahwa tidak akan ada pandangan akhir dan akan langsung ke proses voting. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba mentah lagi di rapat paripurna? Kita rapat tim kecil, kemudian tim perumus, kemudian tadi malam juga rapat sampai malam, ya. Rapat terakhir daripada pansus ini, pansus yang menurut kami sangat luar biasa karena pertama pansus angket ini ditandatangani 503 anggota, ditandatangani oleh 9 fraksi, semua fraksi, termasuk fraksinya Mas Suryo, ya. Paling banyak, yang tanda tangan paling banyak, walaupun terakhir ya. Tapi paling banyak. Ya, walaupun terakhir gitu. Termasuk sesudah audit BPK baru ikut terakhir gitu. Itu fakta juga kan? Seperti itu. Walaupun mungkin di awalnya seperti apa, terakhir ikut juga dengan kita. Walaupun tidak ikut juga tetap akan terbentuk karena kita sudah mayoritas. Jadi keputusannya ada 2. Dan di malam kebetulan sudah sampai pada 2 opsi itu ya. Ya, kebetulan kita anggota pansus, jadi kita tahu apa yang terjadi dalam. Pertama bahwa akan diajukan 2 draft, 2 draft yang A dan C. Draft yang C itu yang kami ya, itu jelas yang mengusung sudah berbicara di situ mengakomodir pandangan 6 fraksi. PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra, P3, PKS, Golkar. Jadi udah turun nih, dari 7 dari 6 ya. Ya, ini fakta yang disampaikan. Memang ini tidak mudah bagi menerima kenyataan ini. Tidak terlalu mudah, ada 6 fraksi yang berpandangan yang sama dan ada 2 draft. Dan kemarin juga bersepakat tidak perlu lagi ada pandangan akhir dari rapat itu. Balik lagi ke Bang Roy, kenapa Partai Demokrat, apakah tidak dikomunikasikan dari anggota pansus yang dari fraksi Partai Demokrat? Sudah itu sudah, saya kira sudah mengalami komunikasi sangat baik ya. Dulu aja katanya skornya 72, sekarang berarti sudah diakui sudah 63. Ya kan? Besok mungkin jadi menang, Mas ya. Oh, nggak apa-apa. Menang itu kan dari sisi fraksinya. Hitung jumlah anggotanya. Ya, jangan lupa yakin jangan mesti ngulur-ngulur gitu. Berarti nggak yakin. Nggak yakin. Bisa ada waktu untuk lobby. Yang penting gini, hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Satu pertanyaan saya tadi. Sportif aja. Tadi pada waktu teman-teman dari Demokrat. Bang Roy, ditarik suruh keluar. Bang Roy, tadi itu pada waktu rapat paripurna, Anda ikut mehuhu gitu itu. Oh, itu saya kira dinamika saja ya. Saya kira dinamika banyak yang begitu dan tidak kelihatan. Kita akan dengarkan dulu rekamannya. Oh iya, silakan. Sebentar. Partai Demokrasi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Pembangunan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, Gerakan Indonesia Raya, intinya mengemukakan adanya indikasi pelanggaran dalam pemberian FPJP, yaitu 1. Budiono. Nggak ada yang bisa mendekatin aku. Iya, Bang Roy, tadi kita saksikan bahwa Anda mehuhu. Itu sebenarnya apa tujuan? Nggak kelihatan. Itu sekali lagi itulah panggung politik. Ya, dan setiap orang memerankan perannya sendiri-sendiri. Jadi saya sangat sadar bahwa tadi pun saya lakukan dengan firm, ya karena apa? Tapi huhu itu maksudnya? Loh, ya sama seperti di ruangan tadi juga banyak yang hu di atas ya. Jadi saya kira itu juga bukan wartawan. Ketika Pak Idrus membacakan laporan, kemudian dan itu saya kira tidak melanggar tata tertib, jadi saya kira nggak itu dinamika saja. Hanya terbawa suasana ya. Anggap ini terbawa suasana dan saya lagi hati boleh panas nih, kepala tetap dingin, itu yang paling penting. Kita kan juga bersaudara semua nih. Artinya meskipun tadi ada yang ramai, ya misalnya yang ramai, kita harus lihat bahwa masyarakat tadi siang tuh disuguhi oleh sesuatu yang nggak pas, nggak enak. Jadi kita harus introspeksi semuanya deh. Baik pemirsa, saya juga harus mengenalkan salah satu narasumber saya yang baru bergabung, Pak Nudirman Munir dari fraksi Partai Golkar ya Pak ya. Ya, Bapak sendiri tadi melihatnya seperti apa sih kok sampai terjadi kericuhan? Ya sebenarnya biang keladinya itu pertama saya menganggap terjadi pemasungan demokrasi ya. Kita mau bicara nggak boleh bicara, kan itu sama kalau itu dimatikan mic, ini kan berarti ada rekayasa, ini kok semuanya mati. Iya, termasuk saya loh Bang. Iya, makanya ini kita ingin kalau begitu kita pakai mic-nya
ketua aja kan. Oke, baik. Kita tuh ingin menyuarakan. Ya, karena kenapa? Kita sudah sepakat kalau memang itu terjadi, ya sudah kita mekanisme voting aja. Apa salahnya kan kita voting di situ? Ya, sudah saya katakan tadi. Jangan diulur-ulur waktu. Itu pertama. Jadi ada pemasungan demokrasi. Yang kedua, saya lihat ada pelecehan terhadap demokrasi. Kenapa? Dengan dipaksanya Faisal Akbar ini keluar. Akbar Faisal, Pak. Akbar Faisal, ya. Selaku sahabat saya harus membenarkan. Ini sahabat saya. Dipaksa keluar dan wartawan serta teman-teman anggota DPR tertentu ya, pakai tanda kutip tertentu, saya nggak bisa sebut namanya, untuk keluar, nggak boleh masuk. Baik. Ini sudah jelas pelecehan terhadap demokrasi. Oke, baik. Saya tahan dulu di situ, Pak. Kita masih akan bergabung melakukan pembicaraan, bincang-bincang dengan 4 narasumber saya yang ada di DPR saat ini. Tetapi kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia bersama Metro hari ini. Saya akan langsung lanjut ke Pak Akbar lagi. Pak Akbar, Anda sebagai Anda dan juga Bang Ara ya adalah 2 orang yang memang menjalani kerja pansus selama 3 bulan. Inisiator kami berdua. Inisiator juga dari tim 9. Apa perasaan Anda ketika kerja 3 bulan pagi siang malam kemudian dimentahkan seperti itu saja di rapat paripurna tadi? Saya tidak ingin membawa perasaan saya secara personal ya. Kita selalu mencoba, anak-anak muda ini kan sedang mencoba belajar bagaimana berkonstitusi yang benar. Kami sayangkan, kenapa sampai Pak Ketua, saya menghormati Pak Marzuki ya, saya kenal beliau, kenapa sampai melakukan gitu. Bahwa kemudian beliau harus menjadi bemper dari kekuasaan yang kebetulan adalah bagian dari dirinya, saya rasa nggak benar. Dia sekarang menjadi ketua DPR. Dia harus memimpin DPR ini. Jadi kalau Anda melihatnya memang ada tekanan ya kepada Marzuki Ali? Tidak mungkin membangun cara seperti itu. Pernah saya katakan bahwa ada persoalan berat bagi Pak Marzuki. Bagaimana dia sebagai ketua DPR tapi sekaligus menjadi subordinatnya dari pemerintah. Bagaimana dia mau mengawasi dirinya sendiri, nggak bisa. Maka saya rasa ketika ada gugatan dari teman-teman untuk menyatakan mosi tidak percaya. Kita bisa lihat bahkan pada beberapa hari setelah dilantik menjadi anggota ketua DPR saja sudah banyak pernyataan yang seperti ini. Jadi saya rasa ini titik kulminasi pemahaman kami dan penilaian kami sebagai anggota kepada pimpinan kami yang seharusnya hanya menjadi juru bicara saja. Oke, baik Pak Akbar. Kalau Bang Ara seperti apa? Menurut Anda ini kericuhan yang terjadi tadi itu apakah by design atau memang terjadi begitu saja? Ya, kita sebagai anggota DPR kita punya tatib ya. Saya bacakan saja pasal 255 ayat 1. Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi atau presiden garis miring menteri dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung. Ini ada. Dan paripurna jelas di atas bamus. Di atas bamus. Kan seperti itu. Kemudian juga pasal 273, keputusan berdasarkan mufakat ayat 1. Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang kemudian dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah. Jadi ini jelas kita punya tatib gitu yang harus kita hormati. Ini soal leadership. Pertama, apakah betul sudah kolektif kolegial? Boleh ditanya dengan 3-4 orang wakil ketua DPR yang lain. Untuk menutup itu apakah sudah ditanya? Yang saya dengar belum. Tadi saya dengar bagaimana diskusi antara Mas Priyo dan Pak Anies waktu mau rapat jam 2, pimpinan Pak Marzuki Ali komplain kenapa begitu kan gitu. Tadi Anda juga menutup rapat juga begitu. Akhirnya jadi begitu. Karena menutup rapatnya begitu, kan seperti itu. Nah ini kan tidak sehat kan seperti itu kan. Tapi karena Pak Marzuki Ali memulai begitu ya siapa yang menuai menuai badai. Saya rasa itu ke Pak Rai mungkin. Iya, itu tadi ada 2 peraturan yang memang rapat paripurna lebih tinggi dari bamus dan juga yang kedua seharusnya pimpinan rapat ya Bang Ara ya. Memberikan kesempatan. Ini 2 poin ini. Kenapa sih kok Demokrat olah-olah akan mau mengulur-ngulur waktu? Apakah waktu semalaman ini akan digunakan untuk lobby-lobby merubah hasil tersebut? Saya tak perlu pegang tatib karena tatib saya juga udah hafal sebagai anggota yang baru ya. Jadi ada pasal lain juga yang tadi sudah saya bilang ya.
sulit itu melaksanakan, mengingat mudah. Mungkin dia bisa mengingat, tapi melaksanakannya nggak bisa. Makanya tadi kita melaksanakan BAMUS. Tapi kemudian kan ada tatip lain yang mengatakan pada saat awal tadi, ya mohon itu rekamannya mungkin bisa diputar ya. Saya pun juga. Dari pada saat awal tadi sebenarnya kalau itu diusulkan di awal kan sudah dibacakan agenda hari ini adalah 1, 2. Itu kemudian diusulkan gini masih cair. Tapi rapat paripurna lebih tinggi dari BAMUS seharusnya bisa ya. Jadi kalau itu no problem bahwa ada kemudian ada yang namanya mekanisme yang diatur dalam tatip. Jangan dilihat menjadi sesuatu yang matematis. Kalau Mas Roy kan mengatakan kan sudah disampaikan, bisa saja ini kan berlangsung biasa. Dan yang satu hal bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Bambang tadi itu benar adanya. Kasihan juga kan pimpinan pansus kita membacakan demikian banyak sampai batu-batu. Ada kesepakatan yang tadi malam itu yang lupa disampaikan. Nama fraksi baru lagi. Jadi pertama adalah tidak boleh lagi kita memandatkan kepada ketua pansus untuk menyampaikan kepada paripurna dan pimpinan DPR bahwa tidak perlu lagi ada penyampaian pandangan fraksi. Karena sudah dilakukan di pansus. Yang kedua, untuk apa sih merepotkan sesuatu hal yang mudah? Kalau bisa rapat 1 hari, kenapa emangnya? Kenapa mempersulit masalah? Kenapa masalah dipersulit gitu? Sebenarnya kan juga bisa ditawarkan apakah dalam aturan kan memang ada di pasal 170 tadi bahwa ada pandangan fraksi. Jadi itu sebenarnya sudah diatur. Jadi tidak apa-apa. Saya harus hentikan dulu di situ. Hentikan sebentar Bapak-bapak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi masih dengan dialog ini. Badannya besar partainya. Ya pemirsa, saya akan langsung melanjutkan dialog bersama bapak-bapak di sini. Ada 4 narasumber saya. Langsung ke Pak Nudirman. Mungkin tadi setelah terjadi kericuhan sempat ada rapat fraksi. Apa hasil dari Partai Golkar? Ya, dari Partai Golkar tetap berkeinginan bahwa ini dipercepat. Ya. Karena kenapa? Karena kalau ini ditunda-tunda, ini akan ada masuk angin. Ya. Masuk angin, ada politik dagang sapi dan sebagainya. Nanti ada yang ditangkap-tangkap lagi kan? Ya, ada yang ditangkap-tangkap lagi, nanti ada yang diancam-ancam lagi. Sedangkan siapa itu Pak yang ditangkap dan diancam? Ya, sedangkan kita sudah jelas, apalagi sudah disampaikan oleh teman kita dari PDIP bahwa sudah disepakati tidak ada pandangan fraksi lagi. Sudah cukup yang disampaikan oleh Idrus Marham. Lalu untuk apa lagi? Kita kan cuma tinggal tunggu mekanisme voting. Nah, jangan ini ada lagi novum lah. Loh, kita udah 3 bulan kok nggak pernah ada novum. Lalu begitu di D-nya pakai ada novum. Tapi satu hal yang sangat saya tidak setuju tadi. Makanya saya teriak-teriak. Akbar dikeluarkan dari ruang sidang. Iya, mungkin Pak Akbar bisa cerita tadi. Itu apa sebenarnya yang terjadi ketika Bapak membacakan? Gini kan, ketika saudara Bambang menyampaikan tadi itu yang kesepakatan semalam yang kebetulan terlupakan oleh Pak Idrus, ya wajar ya. Kemudian saya menimpalikan, bahwa jangan dipersulit lah. Tetapi kan kemudian ternyata tiba-tiba pimpinan DPR mengambil tindakan sendiri. Sampai-sampai ketiga pimpinan yang lain kan protes tuh ya, setelah jumpa pers setelah kejadian ini. Nah, kemudian terjadi keributan. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini proses yang dilakukan, tindakan yang dilakukan Ketua DPR ini salah. Maka kemudian saya mengambil tata tertib itu di pasal 221. Kan Pak Marzuki selalu mengatakan kan di BAMUS sudah diputuskan. Saya mau membacakan tadi bahwa pada pasal 221 menyebutkan bahwa BAMUS itu lebih rendah tingkatannya dibanding paripurna. Nah, tergantung paripurna. Artinya dia harus ditawarkan kepada paripurna. Tiba-tiba diketok. Nah, karena dimatikan semua itu mikrofon kita, ini gimana ceritanya? Nah, saya naik ke ke podium kan, karena itu masih nyala. Ada orang yang zikir di situ. Udah saya bilang, saya bilang Pak, sorry Pak gitu ya. Jadi saya bacakan. Kok tiba-tiba ada yang narik saya dari belakang. Pasti badannya lebih besar dari saya lah kan gitu. Aku ketarik lah, tiba-tiba dikerubungin sama nggak tahu lah siapa ya. Dan memang dibawa keluar. Semua ada pamflet segala macam gitu kan. Saya tidak tahu. Saya yang kena yang mana. Tetapi dan siapa yang menarik juga tidak tahu ya Pak. Ya punggung saya lumayan juga sih, mungkin kena sikut kali ya, gitu kan. Ya sudahlah, saya dibawa keluar. Cuman kemudian menjadi tidak terkendali karena masih juga dikejar-kejar gitu kan, nunjuk-nunjuk. Ada yang sampai memegang ini saya punya, mungkin karena kejauhan gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya tidak ingin membawa masalah ini menjadi masalah personal. Yang paling penting adalah bagaimana konstitusi kita sedang diuji dengan cara seperti ini kan gitu. Dan itu dilakukan oleh pimpinan DPR. Maka untuk itulah saya rasa, sekali lagi saya katakan bahwa ketika teman-teman mengambil sikap hari ini untuk menyatakan mau sih tidak percaya, saya tidak tahu besok apakah akan resmi atau bagaimana, tapi saya rasa itu wajar dengan tindakan seperti ini. Berkali-kali loh pimpinan DPR melakukan ini, berbicara kepada publik seakan-akan itu adalah suara kita, padahal bukan. Perlu diingat bahwa pimpinan DPR, ya meskipun untuk kolektif kolegial, itu tidak pilihan
untuk menjadi ketua DPR itu bukan pilihan. Jadi memang fraksi dengan jumlah anggota terbanyak itu memang automatically. Dan besok Pak Marzuki Ali tetap akan memimpin? Tetap. Karena menurut tata tertib memang benar. Apa jaminannya besok tidak akan terjadi hal yang sama seperti tadi pagi? Teman-teman juga harus menjamin suasana kondusif kan. Kalau dari kami sebenarnya Mas untuk bicara jangan diamputasi dong, Pak. Ya, betul. Tidak terjadi. Kalau itu soal mikrofon Mas Roy, Mas, ini kondisi ini tidak terjadi kalau pimpinan DPR tidak melakukan itu. Kelihatan banget kan Pak Marzuki tiba-tiba, pak. Ini apa ini? Mungkin argonya udah jalan kali ya. Ya sayang juga. Teman-teman dari pimpinan itu juga bilang bahwa Pak Ketua DPR itu neken-neken di depan itu kan, sehingga kita nggak bisa bicara. Baik. Saya pikir solusinya kita harus jeda dulu ambil sebentar. alih aja lah dengan pimpinan yang lain. Tidak ada. Baik, pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di Metro hari ini. Mungkin closing statement saja mungkin dari satu-satu bapak-bapak di sini. Apa yang akan terjadi besok? Akankah ada perubahan dengan jeda waktu semalam ini ke rapat paripurna besok? Ya, tugas DPR itu jelas pengawasan, membuat undang-undang dan anggaran. DPR itu bukan stempel pemerintah. Dia mengawasi pemerintah. Dan itu harus dilakukan. Jadi demokrasi itu harus betul-betul secara substansi. Parlemen itu bisa berbicara, tidak boleh dihalangi, dibatasi. Kan seperti itu kan. Tidak akan ada perubahan dari pandangan fraksi PDI Perjuangan? PDI Perjuangan itu tidak pernah berubah. Partai yang paling konsisten. Iya kan? Ditawarin menteri aja kita nggak mau gitu. Jadi kita paling konsisten begitu. Ke Bang Roy mungkin. Kalau apakah akan melakukan upaya lobby-lobby? Kalau dari Demokrat sendiri ini namanya bukan lobby, menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta. Jadi jangan memelintir pendapat yang sekarang sudah dibelok-belokkan dan akhirnya masyarakat terbawa. Ya kalau memang yang A ya katakanlah A. Tapi saya secara khusus saya mau berterima kasih kepada kawan-kawan saya khususnya PDI Perjuangan. Pada saat sidang tadi ya, yang kami Demokrat tenang, teman-teman PDI Perjuangan saya kira juga meskipun oposisi. Tapi apa yang akan terjadi besok? Bang Roy, besok berarti akan tetap dibacakan pandangan akhir fraksi? Oh iya dong, memang aturannya begitu, memang sekarang sudah diatur dan di pasal 170 ayat 2 itu sudah ada aturannya. Jangan melanggar aturan. Baik, ke Bang Akbar, tetap akan ada pandangan fraksi? Yang pertama adalah, kita sudah pasti tolak gitu ya. Yang pertama adalah dari penjelasan kesimpulan pansus itu 6 fraksi itu menyatakan ini ada persoalan, ada pelanggaran ya. Jadi tolong yang disampaikan Pak Idrus tadi itu diputar lagi oleh Metro supaya masyarakat melihat bahwa sebenarnya 6 partai itu sudah 6 fraksi itu sudah menyetujui itu. Jangan sampai berubah lagi karena memang kan ini disetting untuk berubah ini. Kenapa sampai 2 hari supaya berubah kan gitu ya. Nah, untuk Hanura sendiri dengan tegas tetap saya katakan dengan kesimpulan kita akhirnya. tidak akan pernah berubah. Baik. Ke Pak Nudirman, ini tadi katanya tetap tidak ingin ada pandangan akhir dari fraksi, artinya besok mungkin akan tetap terjadi perdebatan seperti tadi. Golkar gak berubah. Ya, kita Partai Golkar sekarang ini suara Golkar adalah suara rakyat. Ya, kita tidak akan mungkin berubah. Yang kita yakin ya Pak ya tidak akan berubah ya? Betul. Yang kita justru khawatirkan lobby-lobby nanti malam yang dilakukan oleh Partai Demokrat itu justru kita khawatir malah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan di DPR seperti yang terjadi tadi. Bagaimana jaminannya agar tidak terjadi kericuhan seperti tadi? Itu tergantung dari Partai Demokrat. Tergantung dari Partai Demokrat. Partai Demokrat tenang. Ingin bawa ini. Tapi ketuanya. Kalau soal lobby melobi ya atau cara apapun orang itu bisa berubah dengan 2 cara. Di lobby, diiming-imingi atau ditekan. Tergantung kita. Kalau kita tidak mau ditekan, tidak mau lobby, nggak ada urusan. Bisa dapat jaminan bahwa Pak Marzuki Ali tidak akan bertindak seperti tadi dengan sepihak menghentikan. Pak Marzuki Ali menegakkan peraturan dan firm sesuai dengan tata tertib. Kalau yang tadi pelanggaran pendapat saya jelas. Kalau yang beliau tadi lakukan adalah pelanggaran. Saya harus hentikan di sini karena waktu kita sudah habis. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, jadi artinya di sini kita melihat bahwa Partai Demokrat seperti memang merekayasa supaya terjadi chaos tadi. Sehingga akibatnya terjadilah penundaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Bapak-bapak. Kita akan tunggu siapa yang akan berubah besok. Apakah mungkin akan mungkin ada terjadi perubahan-perubahan dari pandangan akhir. Saya Tasya Lutmila kembali ke studio bersama Eva. Terima kasih. Baik, Tasya Lutmila langsung dari gedung DPR MPR Jakarta. Pemirsa Metro hari ini masih akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini dan usai beberapa informasi dalam Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat berikut ini.